Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi ini, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur kepadamu oleh karena perlindungan dan berkat-Mu di sepanjang malam hingga pagi hari ini. Saat ini kembali kami bangun dengan kekuatan, kesehatan, dan berkat Tuhan. Di waktu yang indah ini Tuhan, kami rindu untuk kembali diperlengkapi dengan firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami. Urapilah kami agar kami mengerti akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat di dalam surat Roma pasal 12 ayat yang kedua. Tertulis demikian. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada yang bertanya, bagaimana caranya agar bisa hidup benar? Karena selama ini berulang kali ia berusaha, berulang kali juga ia gagal. Caranya saudara, adalah mengubah pikiran kita. Penyebab jatuh bangun dalam dosa adalah karena pikiran masih sama dengan yang dulu. Dalam ayat ini dikatakan mengenai budi, yaitu suatu prinsip dan pegangan dalam pikiran kita yang membuat kita melakukan sesuatu. Ini yang harus diubah terlebih dulu. Mengubah sikap saja tanpa mengubah pikiran hanya akan membuat kita bertahan sementara saja dalam perubahan. Tapi kalau kita mengubah pikiran kita, maka sikap kita pasti akan berubah. Salah satu contoh sederhana tentang mengubah pikiran adalah soal diet makanan. Kita akan sulit mengubah pola makan bila kita tidak mengubah pikiran kita tentang makanan yang kita makan. Misalnya kita ingin menurunkan berat badan, lalu kita menjaga pola makan kita, tapi pikiran kita masih terus-menerus tergoda untuk memakan makanan tertentu. Setelah berat badan kita turun, kita kembali kepada kebiasaan makan yang lama. Mengapa saudara? Karena kita hanya mengubah sikap untuk sementara, bukan pikiran kita yang kita ubah. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan rohani pun demikian. Kalau kita mau menang atas perbuatan-perbuatan dosa, kita harus mengubah pikiran kita terhadap dosa itu. Selama kita berpikir bahwa dosa itu enak, dosa itu menyenangkan, maka kita akan kembali lagi jatuh ke dalam dosa yang sama. Kejatuhan berulang kali menunjukkan bahwa kita belum berubah. Dalam Roma 12 ayat 2 ini dikatakan, yang pertama, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kita perlu bertanya pada diri kita sendiri, sudahkah saya menjadi berbeda dengan dunia ini? Ataukah masih sama? Dunia dalam ayat ini berbicara tentang segala hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-16 dikatakan, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, jadilah berbeda dengan dunia, supaya terang Tuhan bercahaya dalam hidup kita. Yang kedua saudara, di ayat ini dikatakan, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Seiring dengan perjalanan kita mengikut Tuhan Yesus, semakin hari semakin banyak kebenaran firman Tuhan yang kita dengar dan mengubahkan kita. Kita perlu mengizinkan firman Tuhan itu menuntun hidup kita, dan kita perlu mencintai firman-Nya yang mengubahkan hati dan pikiran kita. Relakan hati dan pikiran kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Jangan lagi kita kompromi dengan dosa, tapi bencilah dosa dan kejahatan. Amsal 8 ayat 13 mengatakan, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Yang ketiga saudara yang dikatakan dalam ayat ini, bagian yang selanjutnya adalah supaya kamu dapat membedakan
manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Hasil dari pembaharuan budi kita, pembaharuan pikiran kita jadi mengerti akan kehendak Tuhan. Kita jadi tahu hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, dan perkara-perkara yang berkenan kepada Tuhan. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, ubah pikiran kita. Ikutilah perubahan yang dikerjakan oleh firman Tuhan. Jangan lagi kita jatuh bangun dalam dosa. Ikutilah pikiran surgawi dan berubahlah sesuai dengan pembaharuan budi kita yang dikerjakan oleh firman Tuhan. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan oleh karena firman-Mu yang mengajar kami, menuntun kami, supaya kami berubah, tidak menjadi sama dengan dunia ini, tapi mengikuti perubahan yang Engkau kerjakan dalam pikiran kami dan hati kami. Tolong kami Tuhan, baharuilah kami terus dengan kuasa firman-Mu, dan tolong kami supaya kami menjadi pribadi yang mencintai firman-Mu. Berubah dalam hati dan pikiran kami. Kami tidak lagi mencintai dunia ini, tapi kami sungguh-sungguh mencintai Engkau Tuhan, dan setia mengikuti apa yang menjadi kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Meteraikanlah setiap kebenaran firman-Mu dalam hati kami dan pikiran kami, supaya kami hidup senantiasa di dalamnya, dan kehidupan kami semakin hari semakin berbuah sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di sepanjang hari ini kami mohon pimpinan-Mu, penyertaan-Mu dalam segala aktivitas kami. Berkati kami ya Tuhan, dalam studi, dalam tugas-tugas, usaha, pekerjaan, dalam pelayanan, dan dalam segala hal yang kami lakukan. Biarlah Tuhan membuat kami berhasil, dan dalam semuanya, nama Tuhan senantiasa dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa untuk yang sakit, jamahlah dan sembuhkan dengan kuasa-Mu. Kuatkanlah yang lemah, berikan semangat yang baru kepada yang berputus asa, dan nyatakanlah pertolongan-Mu kepada mereka yang sedang mengalami masalah dan pergumulan dalam hidupnya. Kami menyerahkan segala sesuatunya ke dalam tangan-Mu. Kami percaya hari ini kami mengalami kemenangan oleh karena kuasa firman-Mu yang bekerja di dalam kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.